Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis baru kami, yaitu Rastra Ksatria. Oh, kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari, setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbahasa-basi kepanjangan lagi, kita langsung saja menuju Jakarta. Ketika semua berawal dari judi online. Susan dan Bobby menjalin hubungan pacaran mereka selama setahun, yang mana pada akhirnya mereka berdua meresmikan hubungan sebagai suami istri pada tahun 2020. Melalui sebuah ikatan pernikahan suci, dengan selanjutnya digelar pesta pernikahan sederhana di kediaman orang tua Susan yang berada di Jakarta. Semua orang melihat mereka berdua sebagai pasangan yang sangat serasi, di mana Susan adalah wanita baik dengan wajah cantik yang bekerja sebagai sales promotion girl atau SPG yang berkantor di salah satu mall yang terletak di wilayah Jakarta Pusat. Sedangkan Bobby sendiri, dia adalah seorang pria baik dan bertanggung jawab yang bekerja sebagai kepala security di sebuah perusahaan migas yang berkantor di daerah Jakarta Pusat. Jabatannya juga sudah cukup tinggi di sana dan memiliki beberapa anak buah. Setelah mereka menikah, Bobby segera memboyong Susan ke rumah barunya yang memang sudah ia persiapkan sebelumnya untuk mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Sebuah rumah KPR sederhana yang terletak di pinggiran Depok. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka berdua bertambah dengan hadirnya putri cantik dan lucu buah hati Susan dan Bobby yang diberi nama Safira. Setelah memiliki anak, Bobby lalu meminta kepada Susan agar ia berhenti bekerja saja, agar istrinya itu bisa lebih fokus dalam mengurus rumah tangga dan juga untuk merawat buah hati mereka. Tanpa sedikit pun membantah, Susan menuruti perintah dari suaminya itu dan dia pun langsung mengajukan surat pengajuan resign dari kantor tempatnya bekerja. Toh, menurut perhitungan Susan, penghasilan Bobby saat itu juga sudah lebih dari cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka. Ya, semua terasa indah di awal-awal tahun pernikahan mereka sebagai pasangan muda. Kehidupan keluarga yang romantis, sudah memiliki rumah sendiri, mobil pribadi juga sudah dimiliki, ditambah lagi dengan kehadiran Safira, putri kecil yang cantik dan menggemaskan. Lengkap sudah kebahagiaan Susan dan Bobby. Akan tetapi, life is never flat. Badai akan selalu datang menerpa bahtera yang sedang berlayar di samudra yang luas. Pada awal tahun 2022, Bobby tiba-tiba saja memberikan kado ulang tahun spesial untuk Susan, sebuah handphone keluaran terbaru yang harganya luar biasa mahal. Betapa terkejutnya Susan kala ia menerima hadiah ulang tahun yang tidak pernah ia sangka-sangkanya itu. Saat itu, ia coba menanyakan bagaimana Bobby bisa memberikan kado berupa handphone dengan harga fantastis itu. "Ayah, Bunda senang banget terima kado dari ayah. Tapi apa nggak sayang sama uangnya? Ini handphonenya kan harganya mahal. Ayah dapat dari mana uang sebanyak ini?" Saat itu, Bobby mengatakan jika dia baru saja mendapatkan bonus besar dari hasil proyek tambang baru yang tembus di kantornya. Walau ada sedikit rasa curiga, tapi Susan tetap mengucap syukur dan terima kasih atas semua yang sudah didapatkan suaminya, dan dia juga berharap agar kedepannya kehidupan rumah tangga mereka bisa lebih baik lagi. Kira-kira 1 minggu kemudian, Bobby tiba-tiba membeli sepeda motor baru tanpa sebelumnya berembuk terlebih dulu dengan Susan. "Ayah dapat uang dari mana? Kok tiba-tiba beli motor baru? Ini motor keluaran terbaru loh ya," tanya Susan pada suaminya. "Ayah ada bisnisan baru, Bunda.
Pokoknya Bunda tenang aja. Semoga dengan bisnis baru ayah ini, ekonomi keluarga kita akan bisa jauh lebih baik. Bunda tenang aja ya Bun, jangan pernah putus berdoa, ujar Bobby dengan senyum terkembang sambil mencubit gemas pipi istri kesayangannya itu. Susan hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala serta dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Di sini Bobby juga berkata bahwa dia juga akan memakai kamar tamu yang ada di rumahnya sebagai ruang kerjanya nanti demi untuk bisa menunjang peningkatan bisnis barunya itu. Susan pun tanpa banyak protes juga langsung menyetujui permintaan suaminya itu. Beberapa hari kemudian, kamar tamu di rumah mereka sudah selesai dirombak menjadi ruang kerja baru bagi Bobby. AC sudah terpasang lengkap dengan meja kerja baru dan laptop keluaran terbaru terpampang gagah di atasnya, membuat ruang kerja Bobby yang baru itu terlihat mewah dan juga nyaman. Setelahnya, Bobby pun lebih banyak menghabiskan waktu sehari-harinya di ruang kerja barunya itu. Semakin lama, gaya hidup Bobby pun mulai berubah. Dia menjadi lebih konsumtif. Hampir seluruh perabotan yang ada di rumah ia ganti baru dengan barang-barang yang lebih bagus dan dengan harga yang lebih mahal juga pastinya. Setiap Bobby mendapatkan jatah libur dari kantornya, dia juga selalu mengajak keluarga kecilnya itu makan di restoran mewah. Dan setiap kali Susan bertanya, jawaban Bobby selalu saja sama. Sekedar menikmati hasil kerja keras ayah kan gak ada salahnya Bunda. Tapi di sini Bobby tidak pernah sekalipun menjelaskan tentang bisnis apa yang tengah ia jalani, seolah seperti ia merahasiakan tentang bisnis barunya itu. Dan juga ruang kerja Bobby seolah terlarang untuk dimasuki oleh Susan maupun Safira anaknya. Walaupun dipenuhi berbagai pertanyaan dalam benaknya, tetapi Susan di sini mencoba untuk tetap percaya terhadap suaminya. Toh selama ini kondisi ekonomi keluarganya semakin baik, dan juga selepas suaminya pulang bekerja dari kantor, suaminya itu juga selalu berada di rumah, tidak pernah pergi kemana-mana. Ya, walaupun memang waktunya kini lebih banyak dihabiskan di ruang kerjanya daripada bersama Susan maupun untuk sekedar bermain bersama Safira. Susan pun mencoba percaya. Ia menepis segala keraguan dalam benaknya, dan ia juga ikut menikmati dan juga bersyukur dengan semua hasil kerja keras suaminya. 1 bulan berlalu. Kehidupan ekonomi keluarga Bobby dan Susan semakin membaik. Bahkan Bobby baru saja memberikan 1 set perhiasan emas kepada Susan dengan alasan bisnisnya yang kini semakin berkembang pesat. Ya ampun, apalagi sih ayah? Duh, bagus banget deh, ujar Susan dengan mata berbinar. Hadiah buat Bunda atas doa dan dukungan Bunda selama ini. Makasih ya Bunda, jawab Bobby mesra. Ya, Bobby selalu saja memanjakan Susan. Selain itu, Bobby juga rutin mengirimkan uang kepada mertuanya yang tinggal di Jakarta, dan tidak lupa juga ia mengirimkan uang kepada orang tuanya yang berada di kampung halamannya di Jawa Tengah. Keluarga besar mertua maupun orang tua Susan dan Bobby tak henti-hentinya memberikan pujian terhadap keluarga kecil Susan dan Bobby. Mereka berdua dianggap sebagai simbol kesuksesan dari hasil kerja keras seorang suami dan dukungan dari istri soleha. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian mulai ada perubahan dari kehidupan Bobby. Tiba-tiba saja, tanpa meminta persetujuan dari istrinya, Bobby menjual sepeda motor yang belum lama ia beli dengan harga yang sangat miring. Walaupun setelah itu, ia menjelaskan kepada Susan bahwasanya bisnisnya itu sedang mengalami kerugian, sehingga ia butuh tambahan modal yang tidak sedikit jumlahnya. Dia juga mengatakan bahwa di dalam bisnis itu, semua itu adalah hal yang lumrah, dan Bobby menjamin jika semuanya akan kembali baik-baik saja. Akan tetapi, di sini Susan mulai melihat gelagat yang berbeda dari suaminya. Ketika dia melihat Bobby kini mulai berubah perilakunya, dia lebih sering bergadang. Bahkan sering kali Bobby harus bolos bekerja karena akibat sudah lelah begadang semalaman dengan alasan mengurusi bisnisnya. Ayah, pekerjaan ayah itu lebih utama. Walaupun saat ini bisnis ayah lebih besar penghasilannya, tapi pekerjaan ayah itu tetap harus dijaga dengan baik, ujar Susan mencoba mengingatkan suaminya. Iya, ayah juga tahu. Sudah, Bunda tenang aja ya.
Semuanya masih aman kok. Begitulah jawaban yang selalu diberikan Bobby setiap kali istrinya mencoba untuk menasehati. Pola hidup Bobby juga kini semakin berantakan, dan itu semua terlihat dari wajah Bobby yang semakin kusut dan penampilannya yang mulai berubah kumal. Padahal tadinya Bobby adalah tipe lelaki yang selalu berpenampilan modis. Susan semakin khawatir. Tetapi apa daya, setiap kali ia bertanya, maka jawaban Bobby akan tetap sama. Bunda tenang aja ya, semuanya akan baik-baik aja, percaya sama ayah. Beberapa minggu kemudian, di suatu siang, Bobby menghampiri Susan yang pada saat itu sedang menyuapi putri kecil mereka. Bun, ayah mau minta tolong, ucap Bobby lirih. Minta tolong apa sih ayah? Memangnya ada apa sih? Jawab Susan santai. Ayah butuh tambahan modal. Bisnis sedang merugi terus. Ayah bermaksud ingin meminjam perhiasan Bunda sebagai modal tambahan. Tapi nanti pasti ayah ganti kok setelah semuanya membaik, ujar Bobby dengan wajah sedikit menunduk. Ya ampun ayah, masa pakai acara pinjam-pinjam segala sih? Kok mau siapa aja? Ayah pakai aja ya, gak usah mikir macam-macam. Semoga bisnis ayah nanti akan semakin membaik, jawab Susan dengan senyuman tulus terpancar dari wajahnya. Bobby langsung memeluk istri dan anaknya. Ya, dia terharu karena memiliki istri yang baik serta pengertian seperti Susan. Namun semakin lama, kehidupan mereka semakin terlihat kacau. Perlahan-lahan, barang-barang berharga yang ada di rumah mereka terjual dengan dalih dan alasan yang sama, demi menambah modal bisnis yang menurut Bobby selalu saja merugi. Dan ketika akhirnya Bobby di sini menjual mobil pribadi mereka, di situ barulah Susan tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan suaminya. Ayah, sepertinya kita harus bicara. Bunda harap ayah jujur, ujar Susan dengan hati-hati. Ya, dia takut akan menyinggung suaminya. Mau bicara apa sih, Bun? Jujur-jujur apa sih? Memangnya selama ini ayah kenapa? Jawab Bobby berusaha tetap tenang, tapi jelas terlihat raut gugup di wajahnya. Sebenarnya bisnis apa sih yang sedang ayah jalankan? Bunda juga punya hak untuk tahu, ayah, tanya Susan tajam. Ya, bisnis biasa lah, Bun. Bukan bisnis yang macam-macam kok, jawab Bobby di sini semakin gugup. Bisnis biasa apa, ayah? Keadaan ekonomi kita sudah mulai lebih buruk daripada sebelum ayah menjalankan bisnis. Bunda harap ayah jujur agar keadaan kita nggak lebih memburuk lagi. Kalau memang sekiranya bisnis ayah sudah tidak memungkinkan lagi, lebih baik sementara ayah stop saja dulu. Mungkin ayah perlu rileks dan sementara ayah lebih fokus ke pekerjaan utama ayah di kantor. Bunda takut kalau nantinya kita justru akan kehilangan semuanya. Bunda perhatikan juga, ayah sekarang sudah mulai malas-malasan berangkat kerja ke kantor. Ya, panjang lebar Susan mengeluarkan segala unek-uneknya yang selama ini ia pendam. Bobby hanya terdiam, ia semakin tertunduk. Memang beberapa waktu terakhir ini dia sudah mulai bermalas-malasan berangkat kerja ke kantor. Bahkan ia sampai mendapat surat peringatan dari kantor tempat ia bekerja. Kalau ayah jujur, ayah takut Bunda akan marah, jawab Bobby lirih. Bunda akan lebih marah lagi kalau ayah terus menutupi semuanya. Susan mulai menahan tangisnya. Perasaannya sudah semakin tak karuan. Ya, dugaannya selama ini benar, bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya itu. Di situ Bobby langsung menjelaskan bahwa dirinya telah terjebak dalam permainan judi online. Pada awalnya dia hanya iseng mencoba bermain karena banyak dari teman-temannya yang mengaku jika telah menang banyak dari permainan itu hingga bisa mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik. Bobby yang pada awalnya merasa cuek, semakin lama dia pun semakin merasa penasaran, dan pada akhirnya dia iseng untuk mencoba peruntungannya, dan hasilnya luar biasa.
Ketika pertama kali mencoba permainan itu, dia langsung mendapat jackpot 75 juta rupiah, dan dari hasil pertama bermain judi itulah dia bisa memberikan handphone sebagai kado ulang tahun Susan kala itu. Dalam 1 bulan pertama, Bobby berhasil meraup ratusan juta rupiah dari hasil ia bermain judi online. Persentase kemenangan dia jauh lebih banyak daripada persentase kekalahannya, dan semua hasil dari kemenangannya itu digunakan untuk membahagiakan keluarga kecilnya dan juga untuk mertua ataupun orang tuanya. Akan tetapi, semua itu tidaklah bertahan lama. Setelah itu, persentase kemenangannya jauh merosot. Bobby lebih banyak menderita kekalahan daripada kemenangan. Semakin dalam kekalahannya, Bobby pun semakin penasaran. Dia terus mencoba lagi dan lagi, hingga tanpa disadari, sampailah dia ke arah kehancuran. Maafkan ayah, Bun. Ayah tahu ayah salah, tapi percaya, semua itu ayah lakukan demi untuk keluarga kecil kita. Selama ini, ayah tidak pernah menggunakan uang hasil kemenangan bermain judi untuk kesenangan ayah pribadi, apalagi untuk hal-hal yang tidak baik. Ayah kapok, Bun. Ayah ingin berhenti. Tolong dampingi ayah, Bun. Tanpa terasa, bulir air mata Bobby mengalir membasahi pipinya. Kenapa ayah nggak jujur dari awal? Bunda nggak pernah minta macam-macam selama ini. Bunda nggak pernah menuntut lebih dari ayah. Kenapa ayah tega menafkahi kami dari uang haram seperti itu? Apa ayah nggak kasihan sama Zafira? Ujar Susan tak kuasa membendung tangisnya. Maafkan ayah, Bun. Maaf, jawab Bobby lirih. Hati Susan semakin terluka. Ketika saat itu, Bobby juga memberitahukan bahwasanya surat rumah mereka telah digadaikan oleh Bobby demi bisa untuk mendapatkan uang untuk menebus semua kekalahannya. Tapi apalah daya, uang habis. Kemenangan hanya menjadi angan. Susan hanya bisa menangis. Dia tak mau menatap wajah suaminya. Susan marah. Hari itu, suasana rumah mereka seolah redup. Tak terpancar lagi kebahagiaan di sana. Tak ada keceriaan lagi di dalam rumah mereka. Susan dan Bobby tak saling bicara seharian. Keesokan harinya, setelah merasa lebih tenang, Susan mencoba untuk lebih bijak dalam menerima kenyataan ini. Lalu, ia berinisiatif untuk memulai percakapan. Bunda sudah memaafkan semuanya. Kesalahan Bunda juga mungkin sudah terlalu abai dengan apa yang ayah selama ini kerjakan. Tapi ayah harus janji, ayah harus berhenti dari kebiasaan buruk bermain judi online, ujar Susan berusaha menguatkan hati. Bobby terharu kala mendengar perkataan istrinya saat itu. Ayah janji, Bun. Ayah janji, ayah akan perbaiki semuanya. Terima kasih ya, Bun, sudah memberikan kesempatan buat ayah. Mereka berdua saling berpelukan, saling menguatkan demi masa depan Zafira dan keluarga kecil mereka. Pada akhirnya, setelah berembuk dengan Susan, Bobby mengambil keputusan untuk menjual rumah dan juga mobil pribadi mereka demi untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Dan sisa dari hasil penjualan itu nantinya sebagian akan mereka pergunakan untuk membayar biaya sewa rumah kontrakan dan sebagian lagi untuk biaya hidup. Karena ternyata selama ini Bobby juga memiliki hutang kepada banyak orang yang jika ditotal-total jumlahnya sangat-sangat banyak. Susan menerima semuanya dengan ikhlas dan ia tetap optimis jika kedepannya nanti semuanya akan lebih baik lagi. Dan Bobby di sini juga berjanji bahwa ia akan memulai semuanya dari nol. Dia akan berjuang untuk masa depan keluarga yang cerah. Setelah rumah mereka laku terjual, babak baru dalam kehidupan Susan dan Bobby pun dimulai. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Segala pujian dari keluarga besar Susan terhadap mereka hilang seketika, berganti dengan gunjingan negatif mengenai kondisi rumah tangga Susan dan Bobby. Ya, itulah hidup. Terkadang orang-orang di sekitar akan memuji dan menyanjung ketika kita sedang berada di atas, namun akan berubah menjadi menghujat ketika posisi kita berada di bawah. Tapi di sini, Susan tetap optimis jika suaminya sudah benar-benar berubah dan akan berjuang kembali demi keluarga kecil tercinta. Tapi janji tinggallah janji. Tanpa sepengetahuan Susan, Bobby tetap melanjutkan hobinya bermain judi online secara diam-diam.
Bobby benar-benar sudah kecanduan judi online. Dia seolah lupa dengan segala janjinya di belakang Susan. Bobby terus melanjutkan hobi terlarangnya itu padahal dia sadar jika perbuatannya itu salah, tapi keinginannya untuk mengembalikan semua yang dulu pernah diraih dalam waktu singkat tetap menggebu-gebu. Ya, dia tidak bisa lepas dari jerat judi online. Secara diam-diam, Bobby nekat meminjam uang dalam jumlah besar di koperasi simpan pinjam yang ada di kantor tempatnya bekerja. Dan dengan uang hasil pinjaman itu, dia bertekad untuk membalas semua kekalahannya. Tapi sayang, nasib berkata lain. Uang hasil dari pinjaman tersebut ludes hanya dalam beberapa hari saja di aplikasi judi online. Bobby di sini semakin gelap mata. Hampir seluruh teman-temannya dan seluruh kenalannya dia hubungi agar demi bisa mendapatkan pinjaman uang dengan dalih untuk keperluan keluarga yang mendesak. Di rumah, Susan masih belum sadar bahwa bencana besar akan segera datang menghampiri keluarga kecilnya yang dia pikir sudah baik-baik saja. Di suatu siang, ketika Bobby sedang bekerja di kantor, Susan kedatangan tamu di rumah kontrakannya. Sepasang suami istri yang mengaku jika suaminya adalah teman semasa sekolah Bobby dulu. Tanpa ada rasa curiga, Susan mempersilahkan mereka untuk duduk di bangku rotan yang ada di teras depan rumah mereka. Maaf Bu Susan sebelumnya. Kedatangan kami ke sini karena Mas Bobby yang tidak pernah mengangkat panggilan telepon dari saya. Bahkan chat WA saya juga tidak pernah dibalas, ujar Dibio, dan istrinya yang mengaku sebagai teman lama dari Bobby mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah saat itu. Dibio juga menjelaskan bahwa Bobby sudah meminjam uang sebesar 10 juta padanya dan berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu 1 minggu, di mana Bobby juga menjanjikan bahwa akan ada lebihan uang untuk Dibio karena menurut Bobby uang yang ia pinjam itu akan dia gunakan untuk kepentingan bisnis, jadi akan ada bagi hasil nantinya untuk Dibio. Di situ juga Dibio menjelaskan kepada Susan mengapa pada akhirnya ia memilih datang bersama dengan istrinya, karena uang sebesar 10 juta rupiah itu adalah merupakan uang tabungan keluarga, sehingga akhirnya menimbulkan konflik di dalam rumah tangga Dibio sendiri karena sudah 1 bulan janji dari Bobby meleset dan justru Bobby tidak kooperatif. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sendiri juga baru mengetahui akan adanya masalah ini. Saya berjanji akan membicarakannya dengan Mas Bobby nanti sepulang ia bekerja. Saya takut kalau saya telepon sekarang maka akan mengganggu pekerjaan suami saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya berjanji bahwa kami akan segera menyelesaikan semua masalah ini, jawab Susan lirih. Setelah mendapat kepastian dari Susan, Dibio dan istrinya pun langsung berpamitan meninggalkan Susan di rumahnya dengan segala perasaan kacau. Dia tidak menyangka jika Bobby suaminya itu ternyata belum juga berubah. Di malam harinya, setelah Bobby pulang dari bekerja dan sudah selesai membersihkan diri lalu makan malam, Susan tetap menunggu dengan sabar sampai suaminya itu benar-benar merasa rileks. Setelah itu, barulah ia mulai menjelaskan tentang kedatangan Dibio dan istrinya tadi siang. Tolong jujur dong ya, sebenarnya ada apa lagi? Tanya Susan penuh harap. Bobby menghela nafas panjang. Dia tidak bisa lagi mengelak atas pertanyaan dari istrinya. Kedatangan Dibio tadi siang membuka semuanya. Maafkan ayah bun, ujar Bobby sambil menundukkan kepalanya. Bobby menjelaskan bahwa memang benar dirinya belum bisa terlepas dari jerat kecanduan judi online dan justru kini malah semakin hari semakin parah. Bobby juga menjelaskan bahwasanya selama ini ia harus gali lubang tutup lubang demi untuk bisa menutupi semua hutang-hutangnya, dan di lain sisi hutang-hutang itu terus menumpuk karena setiap harinya ia terus bermain judi online dan terus menelan banyak kekalahan. Hutangnya di luar kini sudah semakin menumpuk. Bunda, tolong berikan ayah kesempatan kedua. Bantu ayah terlepas dari ini semua. Ayah juga tersiksa bun, ujar Bobby penuh harap. Susan tidak menjawab. Ia memalingkan mukanya dari Bobby. Air mata berlinang di pipinya. Cobaan yang sama datang lagi di kehidupan rumah tangganya yang terasa semakin sulit.
Semakin lama, keadaan ekonomi keluarga mereka pun semakin terpuruk. Sisa gaji Bobby setelah dipotong hutang koperasi dan beberapa hutang pribadi lainnya tidaklah cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kecil mereka. Sampai pada akhirnya, Susan mengambil sebuah keputusan besar. Karena Bobby yang pada saat itu seolah sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa. Sepertinya kita harus pindah menumpang di rumah orang tuaku. Kita sudah menunggak uang sewa rumah beberapa bulan kepada pemilik kontrakan, ujar Susan saat itu. Bobby hanya mengangguk pasrah. Dia siap melakukan apapun agar dirinya diberi kesempatan lagi untuk bertobat dan berjanji akan bangkit dari segala keterpurukannya. Susan juga mengatakan bahwa Bobby kini harus benar-benar bisa berhenti dari kebiasaan buruknya itu karena akan berbeda ketika nanti mereka tinggal di rumah orang tua Susan. Orang tua Susan menyambut kedatangan menantunya di rumah dengan tatapan dingin. Ya, sangat wajar jika mereka berdua sampai kecewa. Bobby dianggap telah menyengsarakan anak cucu mereka. Itulah yang ada di pikiran Pak Waluyo dan juga Bu Tuti pada saat itu. Bobby juga sadar atas pandangan miring mertuanya itu. Dia pun memakluminya. Pada awalnya, Susan ingin kembali bekerja demi bisa membantu memulihkan kondisi ekonomi. Tapi di sini Bobby langsung melarang. Ya, dia akan sangat malu jika sudah hidup menumpang di rumah mertua. Bahkan Susan harus ikut membantu mencari nafkah. Bobby meyakinkan jika cukuplah dia sendiri yang berjuang di luar dan Susan hanya perlu berdoa dan percaya kepadanya. Di awal-awal tinggal bersama orang tua, Susan tidak ingin kecolongan lagi. Dia rutin mengecek handphone suaminya setiap hari demi memastikan Bobby sudah benar-benar meninggalkan hobi bermain judi online. Ya, bahkan orang tua Susan juga ikut membantu mengawasi Bobby ketika ia sedang berada di rumah. Susan sangat berharap jika Bobby kali ini benar-benar akan berubah. Namun harapan hanya tinggal harapan. Bobby tidak pernah berubah. Ketika sedang berada di rumah, Bobby memang tidak berkutik. Akibat dari penjagaan dan pengawasan yang ketat, maka di luar justru ia semakin menggila. Kecanduan judinya semakin parah tak terbendung. Dan puncaknya adalah ketika Bobby pada akhirnya nekat menggasak perhiasan milik mertuanya pada saat kondisi rumah mertuanya sepi, dikala Susan bersama orang tuanya menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga besar yang berada di luar kota. Kala itu, Bobby memang tidak bisa ikut dengan alasan pekerjaan. Mendapati semua kenyataan itu, kesabaran Susan sudah habis. Kesempatan sudah berapa kali ia berikan, tapi Bobby tak pernah juga berubah. Bahkan kali ini Bobby sudah berani mencuri barang milik orang tua Susan. Bobby sudah melewati batas. "Aku minta cerai," ucap Susan dengan nada bergetar. "Mama dan Papa juga sudah tidak mengizinkan kamu untuk tinggal di rumah ini lagi." "Mohon maaf," tambah Susan lagi sambil berlinang air mata. Bunda serius?" tanya Bobby dengan wajah pucat. "Apa aku terlihat bercanda?" jawab Susan datar. Bobby menghela nafas panjang, raut wajahnya semakin berantakan. "Bun, ayah ngelakuin ini semua pada awalnya semua untuk Bunda, untuk Safira. Apa yang pernah ayah dapatkan dulu, ayah juga berikan semuanya untuk kalian. Ingat Bun, jangan lupa, Bunda juga sudah ikut merasakan nikmatnya. Bahkan orang tua Bunda juga sudah merasakan hasilnya dulu. Tapi sekarang apa? Sekarang apa? Kalian malah mencampakanku, malah mengusirku saat aku sedang berada dalam kondisi terpuruk." Panjang lebar Bobby menjelaskan sambil berlinang air mata. "Ayah ini sedang sakit Bun. Kecanduan judi itu penyakit Bun. Harusnya Bunda dampingi ayah. Mana janji Bunda dulu untuk selalu setia di saat susah maupun senang," bentak Bobby semakin emosi. Pintu kamar terbuka paksa. Pak Waluyo berdiri tegak di ambang pintu kamar. "Saya selaku orang tua Susan sudah berusaha untuk tidak pernah ikut campur terhadap masalah rumah tangga kalian selama ini. Tapi saat ini anak saya sudah mengambil keputusan yang sudah difikirkannya baik-baik. Anda sudah bertindak jauh kelewat batas. Sekarang malam ini juga tinggalkan rumah saya," bentak Pak Waluyo tegas. Bobby bangkit dari duduknya dengan wajah mengeras. Dengan nafas menderu ia berkata, Baik Pak, saya akan pergi. Detik ini juga saya akan pergi. Tapi ingat,
kalian semua harus ingat dan camkan baik-baik, saya tidak pernah terima atas perlakuan kalian semua. Kalian semua yang ada di rumah ini akan merasakan akibatnya. Malam itu juga Bobby pergi meninggalkan semua kenangan hidupnya bersama Susan dan Safira. Setelah Bobby pergi, Susan mencoba untuk tetap tegar. Ya, dia harus kuat menghadapi semua ini demi Safira. Dia akan mulai menata hidupnya kembali. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya, pada akhirnya Susan memutuskan untuk mulai bekerja lagi. Sementara ketika ia bekerja, Safira akan diasuh oleh orang tuanya. Pak Waluyo dan Bu Tuti juga terus mendampingi dan menyemangati anaknya. Mereka dengan ikhlas merawat cucunya dengan sepenuh hati. Tidak berapa lama, Susan juga mendapati kabar dari rekan kerja Bobby di kantor jika Bobby kini sudah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah setelah ia dipecat dari kantor tempatnya bekerja karena banyak masalah, terutama masalah disiplin kerja dan juga dikarenakan banyaknya pengaduan dari sesama karyawan di kantor yang mengaku sudah dipinjami uang oleh Bobby tapi tak pernah dikembalikan. Beberapa bulan kemudian, di saat Susan sudah mulai bisa menata kehidupannya dengan baik, dikala dia pelan-pelan mulai bisa melupakan masa lalunya, tiba-tiba saja dia jatuh sakit. Badannya seolah lemas tak bertenaga, nafsu makannya hilang, dia juga seperti kehilangan gairah hidup. Orang tuanya sudah membawa Susan ke beberapa rumah sakit dan dokter di rumah sakit selalu mengatakan jika apa yang dialami Susan ini adalah akibat faktor stres dan juga kelelahan. Susan hanya dianjurkan untuk beristirahat saja yang cukup disertai minum vitamin agar kondisinya membaik. Semua saran dari dokter sudah dilaksanakan. Susan sampai harus keluar kerja agar ia bisa beristirahat dengan cukup demi mempercepat proses kesembuhannya. Tapi semakin lama tidak ada perubahan yang berarti. Tubuh Susan yang dulunya sintal berisi kini kurus kering, wajah cantiknya berubah kusam dengan mata cekung. Itu semua karena Susan yang tidak nafsu makan dan seringkali jika ia memaksakan makan, maka makanan itu akan dimuntahkannya kembali. Orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan penyakit Susan, tapi belum ada juga perubahan dari penyakit misterius yang dialami putri mereka. Kejadian-kejadian janggal di rumah mereka pun mulai bermunculan. Kejadian-kejadian janggal tersebut lebih sering terjadi terutama di malam hari, yang mana sering terdengar seperti ada suara pasir yang ditebarkan di atas genteng rumah mereka. Pernah juga sekali terdengar suara ledakan yang cukup keras di atap rumah mereka. Setelah diperiksa oleh Pak Waluyo, tidak ditemukan apapun atau siapapun di atas sana. Beberapa kali juga masakan dari Bu Tuti tiba-tiba saja mendadak basi, padahal makanan itu belum lama dimasak. Suasana di dalam rumah juga mulai terasa panas dan pengap, seolah rumah mereka diselimuti oleh kegelapan yang semakin mencekam. Susan juga sering mengalami mimpi buruk hampir di setiap tidurnya. Susan bahkan sampai tak berani tidur. Dia takut dia nantinya akan kembali masuk ke dalam mimpi buruknya lagi. Mimpi buruk yang seolah tak berujung. Tak berselang lama, belum juga ada perubahan berarti dari kondisi Susan. Pak Waluyo, ayahanda Susan, juga tiba-tiba saja ikut jatuh sakit dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan penyakit yang diderita Susan. Ayah dan anak itu kini terbaring tak berdaya dengan penyakit misterius yang belum tahu apa penyebabnya dan apa obatnya. Bu Tuti pun dengan sabar merawat Susan dan juga suaminya. Selain itu, Bu Tuti juga harus mengasuh Safira yang masih kecil. Di tengah segala permasalahan yang mendera keluarganya, Bu Tuti mulai membicarakan dengan suaminya tentang kemungkinan adanya kiriman dari orang yang tidak suka terhadap keluarga mereka. Coba hubungi keluarga di kampungmu, Bu. Mudah-mudahan mereka mengerti dan bisa membantu segala permasalahan ini, ujar Pak Waluyo lirih. Dengan restu dari Pak Waluyo, Bu Tuti berinisiatif untuk menghubungi via telepon keluarganya yang berada di Jawa Timur dan meminta mereka untuk segera datang ke Jakarta demi membantu segala permasalahan yang terjadi di keluarganya.
Pak Diran, salah satu kakak sepupu dari Bu Tuti akhirnya datang. Ya, Pak Diran dikenal sebagai orang yang cukup mengerti akan hal-hal gaib di kampungnya. Beliau juga sering membantu warga sekitar yang mendapati masalah-masalah gaib seperti terkena santet, kiriman pelet, dan lain-lain. Dan juga kebetulan Pak Diran ini cukup dekat dengan keluarga Bu Tuti. Begitu dia mendengar kabar tentang sakitnya Susan dan Pak Waluyo, segeralah Pak Diran berangkat ke Jakarta. Setibanya Pak Diran di rumah Pak Waluyo, tanpa membuang waktu, dia segera memeriksa kondisi Pak Waluyo dan juga Susan. Di hari itu juga dia langsung mencoba memeriksa kondisi rumah dan sekelilingnya demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat Pak Diran mencoba memeriksa rumah, dia mulai mendapati petunjuk. "Teluh Jawa," desis Pak Diran. "Untung kamu segera mengabariku. Belum terlambat. Kita harus segera membersihkan semuanya sebelum keadaan semakin parah," ujar Pak Diran bergetar. Bu Tuti hanya bisa menangis sambil memeluk Safira. "Tolong bantu ya Mas, aku sudah bingung harus bagaimana lagi." Bu Tuti berharap semua akan kembali baik berkat bantuan dari Pak Diran. "Semua kita serahkan kepada Gusti Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Sampean yang sabar ya," ujar Pak Diran berusaha menenangkan Bu Tuti. Dan setelah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ritual, di hari itu juga Pak Diran melakukan ritual pembersihan. Dia berusaha untuk mengusir energi gelap dan jahat yang bersemayam di rumah itu cukup lama. Insya Allah pengaruh-pengaruh buruk yang ada di tubuh Susan maupun suamimu dan juga energi jahat yang menyelimuti rumahmu ini sudah hilang. Semoga semuanya bisa kembali normal kembali. Amin, ucap Pak Diran terengah karena menurutnya energinya ikut terkuras dalam proses ritual barusan. Dan alhamdulillah, setelah ritual pembersihan yang dilakukan Pak Diran, kondisi Susan dan Pak Waluyo berangsur-angsur membaik. Kondisi rumah pun kini berubah menjadi lebih segar daripada sebelumnya, yang seolah terasa panas dan pengap seperti banyak makhluk yang ikut bersemayam di sana. Hingga pada akhirnya Susan dan Pak Waluyo dinyatakan sembuh total. Setelah itu Pak Waluyo langsung menanyakan kepada Pak Diran tentang siapakah orang yang sudah tega mengirimkan ini semua kepada keluarganya dan apa motivasinya. "Siapa Mas manusia yang tega melakukan semua ini?" tanya Pak Waluyo geram. "Saya rasa kalian juga pasti sudah tahu siapa pelakunya. Tapi menurut saya sudah, ikhlaskan saja semuanya. Yakini diri kalian kalau ini semua adalah ujian dari Allah untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti. Karma itu tidak akan pernah salah alamat," ujar Pak Diran sambil tersenyum hangat. Pak Waluyo hanya bisa menunduk menahan geram. Mungkin terdengar mudah bagi orang lain untuk berkata ikhlaskan saja, tapi ikhlas tak semudah kata. Namun ternyata ritual pembersihan rumah yang telah dilakukan oleh Pak Diran belum sepenuhnya bersih. Rupanya masih ada kegelapan tersisa yang bersembunyi di rumah Pak Waluyo. Ini semua tidak disadari oleh Pak Diran maupun keluarga Pak Waluyo. Kegelapan itu masih terus mengintai mereka, menunggu siapapun orang yang ada di rumah itu lemah dan lengah. Seminggu kemudian, setelah prosesi ritual pembersihan rumah dilakukan, Safira, putri kecil Susanan lucu itu tiba-tiba saja mendadak jatuh sakit. Dan semua ciri-ciri penyakitnya sama persis dengan sakit yang dialami oleh Pak Waluyo maupun Susan kala itu. Di tengah kepanikannya, Bu Tuti pun langsung mengabarkan kepada Pak Diran tentang kondisi Safira terkini yang terlihat sangat mengkhawatirkan. Namun belum sempat Pak Diran berangkat ke Jakarta, Safira, putri kecil Susan dan Bobby yang masih polos dan tidak tahu apa-apa tentang masalah di keluarga mereka, sudah lebih dulu berpulang kepada Sang Pencipta. Susan merasa dunianya runtuh. Safira, putri kesayangannya, harta yang paling berharga, sumber kekuatan dari semua masalah yang ia hadapi selama ini, telah meninggalkan Susan untuk selama-lamanya. Pak Waluyo dan Bu Tuti tak kalah sedihnya mereka berdua yang pada awalnya mengira jika semua sudah baik-baik saja, seolah ikut terpuruk dengan segala kenyataan yang terjadi.
Kini mereka tak bisa lagi menimang Safira, tak bisa lagi bermain dengan cucu semata wayangnya. Segala cobaan ini terasa semakin berat. Pihak keluarga Susan juga sudah memberikan kabar kepada keluarga Bobby di Jawa Tengah tentang kabar duka yang sudah menimpa Safira. Ya, walau bagaimanapun bencinya keluarga Susan terhadap Bobby, Bobby tetap adalah ayah kandung dari Safira. Dia juga berhak tahu apa yang terjadi terhadap anaknya itu. Akan tetapi Bobby tak juga kunjung memberikan kabar balasan dan tak kunjung datang sampai akhirnya keluarga memutuskan untuk menyegerakan proses pemakaman Safira. Dan Bobby mungkin dia tidak akan pernah datang lagi ke rumah Susan. Menurut informasi yang didapat dari beberapa sumber yang dipercaya, Bobby begitu merasa terpukul ketika ia mendapati kabar meninggal dunianya Safira yang dikarenakan penyakit misterius. Ternyata, menurut informasi, Bobby benar-benar sudah gelap mata setelah dia diusir dari rumah mertuanya. Dia juga berusaha menghasut kedua orang tuanya yang mana dari penjelasan yang sengaja diputar-balikan seolah-olah Bobby adalah korban dari terlalu ikut campurnya sang mertua dalam urusan rumah tangganya, sehingga orang tua Bobby merasa tidak terima jika anaknya sudah dicampakkan begitu saja oleh keluarga Susan. Bobby berhasil menarik simpati dari orang tuanya dari permasalahan yang sebenarnya timbul atas kelakuannya sendiri. Tak berapa lama kemudian, dengan didampingi oleh salah satu saudaranya, Bobby nekat pergi mendatangi seorang dukun yang cukup terkenal di daerahnya. Lalu ia meminta kepada dukun itu untuk mengirimkan teluh Jawa ke semua orang yang berada di dalam rumah Susan. Hatinya sudah dipenuhi dendam dan kebencian sehingga dia lupa. Ya, dia tidak sadar kalau di dalam rumah itu juga ada Safira, buah hati kesayangannya. Tapi semuanya sudah terlanjur. Teluh itu sudah dikirimkan dan tak bisa lagi ditarik kembali. Bobby sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia kini benar-benar merasa sudah kehilangan segalanya. Kehidupannya terasa semakin hancur ditambah dengan rasa bersalah atas kematian putrinya. Setelahnya, Bobby kehilangan kewarasan. Kabar terakhir mengatakan jika dia kini berada di rumah sakit jiwa Dr. Amino Gondoutomo. Tapi hidup harus terus berjalan. Susan mencoba merangkai kembali kepingan-kepingan semangat hidupnya yang sudah runtuh. Dia mencoba menata kembali kehidupannya. Dia juga bertekad harus bisa mengembalikan kebahagiaan orang tuanya yang sudah semakin menua. Susan menghapus nama Bobby dalam lembaran hidupnya. Walaupun sulit, dia sudah mengikhlaskan semua yang terjadi pada dirinya. Dan Susan yakin jika Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih indah di depan sana. Pengalaman ini Susan sengaja bagikan dengan harapan tidak akan ada lagi orang yang bernasib sama seperti dirinya. Semua yang pada awalnya baik akhirnya harus hancur tak bersisa hanya karena hal yang pada awalnya dianggap sepele. Bobby pada dasarnya adalah orang yang baik, tapi Bobby harus berubah hanya karena terjebak dalam permainan yang sedang marak saat ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah hidup Susan dan Bobby dan buang yang buruk-buruknya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rastra Ksatria, dan ini keren banget kisah ya. Banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dalam kisah barusan tentang perjalanan antara Susan dan Bobby. Bagaimana di sini Bobby yang pada awalnya Bobby ini orang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Bahkan sebelum menikah dia sudah menyiapkan rumah ya, walaupun KPR tapi dia sudah siapkan itu dan sudah menyiapkan mobil segala macam untuk kebahagiaan Susan. Dan tapi itu semua berubah hanya karena diawali dengan keisengan. Keisengan dia main judi online sampai akhirnya berubah menjadi kecanduan yang sudah tidak terbendung lagi, yang menghancurkan keluarganya. Di sini tragis banget ya. Ya Susan sih udah ngasih kesempatan 1, 2, 3, tapi belum berubah juga. Ya Susan juga udah capek lah ya. Susan udah capek. Susan melepaskan semuanya. Di sini Bobby gelap mata. Ya emang kata-kata adalah doa ya. Jadi di sini Bobby bilang dia lupa kalau di rumah itu juga ada ya. Ada Safira, anak ini berkata di awal sebelum kepergian dia, siapapun, semua orang yang ada di dalam rumah ini. Dia udah berkata seperti itu, bahkan ketika ke dukun pun dia sudah bilang seperti itu, sehingga teluh Jawa yang dia kirimkan itu menyerang semuanya. Dan tanpa disadari
Safira lah akhirnya yang menjadi korban. Setelah Susan dan Pak Waluyo ayahnya selamat, tapi Safira tidak selamat. Memang sungguh tragis, dan jadi ini adalah based on true story. Susan sendiri memang sengaja membagikannya, tapi memang sudah disamarkan namanya ya. Dalam artian di sini bukan mengumbar aib keluarga, bukan, tidak sama sekali, tapi Susan sendiri mengharapkan agar apa yang terjadi di dalam keluarganya tidak terjadi lagi, tidak terjadi juga ya di teman-teman semua atau di siapapun yang mendengarnya. Jadi di sini memang agak menarik ya, dalam artian begini, ada beberapa orang, mungkin ada beberapa orang yang merasa gue main judi online tapi aman-aman aja. Ya betul, mungkin ada beberapa orang yang bisa mengendalikan dirinya. Saya pun ada beberapa teman yang main tapi masih fine-fine saja hidupnya ada. Tapi kebanyakan orang, termasuk di lingkungan saya pun banyak orang yang nggak bisa mengendalikan itu, teman-teman. Jadi dia udah makin terjebak, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, akhirnya hancur semuanya. Tapi memang kebanyakan nggak ngaku. Ketika ditanya, mereka bilang bahwa mereka baik-baik saja, bahkan ekonominya lebih membaik setelah bermain itu. Tapi pada kenyataannya enggak, teman-teman. Enggak banget. Dan banyak teman-teman saya hancur karena itu. Jadi buat teman-teman ya, judi itu hanya dua, menang ketagihan, kalah penasaran, udah nggak ada lagi. Jadi tidak mungkin ada orang bermain judi dan menjadi kaya, nggak ada. Bermain ya, dalam artian di sini bermain, apalagi judi online. Di sini sangat tidak mungkin sekali, dan jangan pernah coba. Buat teman-teman yang belum nyoba, jangan pernah dicoba, karena semulanya itu hanya berawal dari keisengan, dan semoga kisah tadi bisa menghibur, dan juga mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Yang jelas sebagai suami istri, sebagai pasangan ya harus lebih care lagi. Jadi buat istri jangan terlalu percaya begitu aja sama suaminya, sama ya suami juga jangan terlalu percaya. Tetap harus ada cek di situ ya, ada cek bagaimana apakah apa yang dia kerjakan, bagaimana dia menghasilkan uang. Jadi suami pun tidak selayaknya harus ngumpet-ngumpetin ya. Ketika ada yang disembunyikan berarti tidak baik. Jadi kejujuran komunikasi itu tetap salah satunya. Kisahnya keren banget. Untuk Mbak Susan dimanapun berada, semoga kuat ya menghadapi semuanya, dan saya suka dengan keikhlasannya. Dia ikhlaskan segalanya dan dia meyakini bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik di depan sana yang sudah dipersiapkan untuk Susan dan keluarganya. Semoga kuat ya Mbak Susan ya, bahagia selalu, dan buat Rastra Ksatria ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber di channel Lilo Bercerita, semoga saja terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa tuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video aja bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.